Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfia Luswati, NPME 625022, akan membacakan tugas makalah bisnis dan kewirausahaan laboratorium medik mengenai PT Sido Muncul. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Industri jamu dan obat tradisional merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Di tengah era modernisasi, tantangan terbesar industri ini adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat dari jamu yang dianggap kuno, pahit, dan tidak higienis menjadi produk kesehatan yang modern, praktis, serta teruji secara klinis. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan contoh nyata perusahaan nasional yang sukses melakukan transformasi. Dengan portofolio lebih dari 300 jenis produk, Sido Muncul berhasil merajai pasar herbal domestik hingga menambah pasar internasional. Namun dinamika pasar tahun 2026 yang diwarnai oleh penurunan daya beli pasca pandemi menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana profil, sejarah, dan transformasi bisnis Sido Muncul. Kedua, bagaimana strategi operasional, rantai pasok, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi yang diterapkan perusahaan. Yang ketiga, apa saja tantangan internasional maupun eksternal yang dihadapi Sido Muncul saat ini serta inovasi yang dapat diusulkan. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, mengkaji secara komprehensif 13 poin pilar bisnis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 2. Menganalisis daya saing perusahaan melalui instrumen SWOT dan analis kompetitor. Yang ketiga, memberikan usulan pembenahan strategis berbasis inovasi digital dan diversifikasi produk. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Yang pertama, mengenai profil dan sejarah singkat perusahaan. PT Sido Muncul dirintis oleh Ibu Rahmat Sulistyo bersama suaminya pada tahun 1940 di Yogyakarta sebagai industri rumahan. Pabrik sederhana didirikan di Semarang pada tahun 1951 dengan nama Sido Muncul yang memiliki arti impian yang terwujud. Tahun 1970 menjadi CV, kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT pada tahun 1975. PT Sido Muncul melakukan relokasi pabrik ke lingkungan modern berstandar farmasi pada tahun 1984 dan 1997. Kemudian resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013. Selanjutnya, mengenai produk atau jasa utama. PT Sido Muncul produksi lebih dari 300 jenis produk herbal, jamu modern, dan suplemen makanan dengan beberapa kategori utama. Yang pertama, obat herbal dan jamu modern. Yang kedua, minuman energi dan kesehatan. Yang ketiga, suplemen kapsul. Untuk target pasar dan kebutuhan pelanggan, PT Sido Muncul memiliki target dalam pemasaran guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu segmentasi usia. Ini menjangkau semua lini usia melalui variasi produk dari anak-anak seperti tolak angin hingga orang dewasa pekerja keras seperti kuku Bima Energi dan tolak angin cair. Yang kedua, kebutuhan konsumen. Ini berfokus memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan modern yang membutuhkan solusi cepat, praktis, dan higienis untuk menjaga daya tahan tubuh, mengatasi gejala masuk angin, atau memulihkan stamina tanpa ribet merebus jamu tradisional. Yang ketiga, ekspansi global. Target pasar internasional mencakup konsumen di wilayah Asia Tenggara, Tiongkok, Australia, Amerika Serikat hingga perluasan penetrasi baru ke kawasan Indo, Cina, dan Afrika.
Selanjutnya, model bisnis dan sumber pendapatan. PT Sido muncul menggunakan model bisnis manufaktur berbasis business to consumer. Perusahaan memproduksi massal produknya secara terstandarisasi, mendistribusikannya lewat jaringan kemitraan hingga sampai ke konsumen akhir. Yang Bagian sumber pendapatan utama berdasarkan pos laba dan kinerja segmen keuangan Sido, pendapatan didorong oleh 3 pilar. Yang pertama, segmen jamu herbal dan suplemen. Yang kedua, segmen makanan dan minuman. Yang ketiga, segmen farmasi. Selanjutnya, sistem monetisasi. Perusahaan meraup profit melalui volume driven sales, penjualan kuantitas besar, dengan menjaga efisiensi margin laba kotor yang tinggi. Penjualan dilakukan via jaringan distributor besar kosmetik, pasar modern, pasar tradisional, gerai online resmi, serta perluasan agen distributor di negara tujuan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Sido muncul menerapkan kombinasi bauran pemasaran yang adaptif untuk mengubah persepsi jamu tradisional dari kuno menjadi modern. Pertama, inovasi produk dengan cara menjaga standar kualitas mutu tinggi bersertifikat farmasi, GMP atau Good Manufacturing Practice, dan halal. Sido muncul secara berkala merilis varian rasa atau kemasan baru yang praktis untuk menarik minat generasi muda. Yang kedua, pendapatan harga kompetitif, yaitu menggunakan strategi harga penetrasi yang terjangkau. Yang ketiga, distribusi agresif, yaitu menerapkan sistem omnichannel. Selain memasok pasar tradisional lewat subdistributor ke warung retail kecil, Sido muncul memperkuat kehadiran produk di gerai retail modern seperti minimarket dan supermarket, apotik, hingga merambah layanan penjual digital. Yang keempat, produk, promosi masif dan kampanye kreatif atau promosi dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama, brand ambassador dan storytelling, menggunakan tokoh masyarakat, atlet, atau artis ternama. Yang kedua, digital dan influencer marketing, yaitu berkolaborasi dengan konten kreator muda di TikTok, Instagram, dan YouTube. Yang ketiga, promosi pariwisata dan budaya dengan cara mengintegrasikan iklan produk dengan visual keindahan alam Indonesia guna menguatkan identitas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekspor ke kancah global. Selanjutnya, mengenai proses operasional dan rantai pasok. Sido muncul menerapkan konsep integrated herbal supply chain atau manajemen rantai pasok herbal terintegrasi untuk memastikan seluruh proses operasional hulu ke hilir berjalan efisien, higienis, dan terstandar. Yang pertama, manajemen hulu atau pengadaan bahan baku. Perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan ribuan petani rempah lokal dan koperasi di berbagai daerah. Sudah muncul bertindak sebagai off-taker atau pembeli siaga yang menjamin harga tetap stabil. Kemudian, sebelum diproses, bahan baku nabati melewati uji sortasi ketat di laboratorium. Ketiga, proses operasional, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu proses pengolahan menggunakan metode ekstraksi modern berstandar farmasi, dan alur produksi berjalan otomatis mulai dari pencampuran, sterilisasi suhu tinggi, hingga pengemasan pouch saset kecepatan tinggi tanpa sentuhan tangan langsung manusia. Selanjutnya, manajemen hilir atau logistik dan distribusi. Produk jadi simpan dalam gudang penyimpanan dengan kontrol suhu ketat untuk menjaga stabilitas zat aktif obat. Sido muncul mendistribusikan barangnya melalui lebih dari 120 titik distributor utama yang tersebar luas, mengalirkan produk secara berjenjang ke grosir, subagen, apotik, toko kelontong, hingga ke tangan konsumen. Untuk pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari pemenuhan fokus analisis tugas,
Sido muncul melakukan investasi besar dalam aspek digitalisasi dan teknologi mutakhir, yaitu yang pertama teknologi otomasi pabrik. Pabrik Sido muncul di Krepus Semarang dilengkapi dengan mesin otomatisasi ekstraksi sirkulasi tertutup buatan Jerman. Teknologi ini mampu memeras saripati herbal secara maksimal tanpa merusak kandungan zat aktif lainnya. Yang kedua, sistem manajemen terintegrasi. Perusahaan mengimplementasikan sistem ERP kelas dunia. Teknologi ini mengintegrasikan data keuangan, manajemen stok, gudang secara real-time, jadwal produksi pabrik, hingga pengadaan bahan baku petani, guna meminimalkan risiko overstock atau stock out. Selanjutnya, teknologi pengolahan limbah berkelanjutan, memanfaatkan instalasi teknologi canggih seperti IPAL modern, ampas padat sisa produksi jamu diproses menggunakan mesin separator menjadi pupuk organik, serta pemanfaatan gas metana dari limbah cair menjadi biogas, menjadi sumber energi alternatif pabrik. Yang selanjutnya, digitalisasi pengetahuan terbuka. Sido muncul meluncurkan portal edukasi digital terintegrasi bertajuk Sido Herbalpedia yang berfungsi sebagai ensiklopedia herbal digital ilmiah untuk menjembatani pengetahuan akademisi dengan industri obat tradisional modern. Pembahasan selanjutnya mengenai kualitas pelayanan pelanggan. PT Sido muncul menerapkan strategi pengelolaan hubungan pelanggan dan berfokus pada dua lini konsumen utama, yaitu mitra distributor dan konsumen akhir. A. Pelayanan bagi mitra bisnis dan rantai pasok, yaitu menjamin ketepatan waktu pengiriman produk dan stabilitas pasokan barang melalui sistem memantau distribusi terpadu. Yang kedua, memberikan skema insentif, potongan harga massal, serta kemudahan sistem pembayaran bagi grosir, apotek, dan subagen real tradisional yang loyal mendistribusikan produk herbal perusahaan. Yang B, pelayanan bagi konsumen akhir, itu aksesibilitas Indonesia Multisalular, saluran menyediakan pusat layanan aduan, pertanyaan, dan saran konsumen yang responsif melalui saluran telepon hotline, email resmi, serta pengelolaan interaktif di media sosial. Yang kedua, layanan e-commerce dan marketplace modern menghadirkan toko online resmi Sido muncul di berbagai platform belanja digital guna memberi kemudahan berinteraksi, jaminan keaslian produk herbal, promosi menarik, dan kecepatan respon pengemasan. Yang ketiga, edukasi dan transparansi medis menyediakan wadah konsultasi atau literasi produk herbal ilmiah seperti platform Sido Herbalpedia. Selanjutnya, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini disusun secara komprehensif dengan menyoroti fokus tugas, yakni perubahan jamu tradisional menjadi merek modern serta inovasi produk herbal. Faktor SWOT yang pertama, kekuatan. Poin analisis strategis sudah munculnya yaitu reputasi merek kuat, teknologi manufaktur modern, jaringan distribusi luas. Yang kedua, kelemahan. Poin analisisnya, ketergantungan produk tunggal, fluktuasi biaya produksi. Selanjutnya, persepsi segmen muda. Yang keempat, peluang. Tren gaya hidup sehat, lonjakan kesadaran global terhadap konsumsi herbal alami. Yang kedua, ekspansi ekspor internasional. Yang ketiga, diversifikasi inovasi. Yang kelima, ancaman. Poin analisisnya, yang pertama, persaingan pasar agresif, yang kedua, perubahan regulasi ketat, yang ketiga, dampak perubahan iklim, gangguan cuaca ekstrim yang berisiko menurunkan kualitas atau kuantitas hasil panen rempah-rempah dari mitra petani lokal.
Selanjutnya, mengenai permasalahan perusahaan yang masih terlihat. Meskipun mendominasi pasar herbal, Sido muncul menghadapi beberapa tantangan bisnis strategis. Yang pertama, penurunan kinerja akibat daya beli. Mengacu pada laporan keuangan kuartal 1 2026, Sido muncul mencatat penurunan laba bersih sebesar 36,8%, dipicu oleh kelemahan daya beli masyarakat pasca pandemi. Yang kedua, saturasi produk utama. Lini produk jamu herbal khususnya tolak angin menyumbang porsi mayoritas pendapatan harian, membuat portofolio keuangan rentan jika terjadi kejenuhan pasar atau hambatan pada kategori tersebut. Yang ketiga, risiko rantai pasok musiman, yaitu ketergantungan operasional pabrik pada kualitas tanaman herbal segar membuat margin keuntungan rentan terhadap anomali cuaca ekstrim akibat perubahan iklim global. Selanjutnya, mengenai usulan pembenahan atau inovasi dari mahasiswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan mempercepat transformasi merek tradisional ke arah modernisasi, berikut rekomendasi inovasinya. Yang pertama, disertifikasi lini RTD Ready to Drink untuk Gen Z, mengembangkan produk suplemen fungsional bebas gula dalam format minuman kaleng atau botol siap minum yang modis, seperti ekspansi varian C+, kolagen strawberry, lemonade untuk memikat pasar kecantikan serta konsumen muda. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasok berbasis IoT, mengadopsi teknologi Internet of Things pada sektor agribisnis hulu guna memantau kelembapan tanah dan prediksi cuaca di lahan petani mitra, meminimalkan gagal panen rempah. Yang ketiga, skema langganan digital. Selanjutnya, analisis persaing utama. Di pasar industri herbal dan farmasi nasional, Sido muncul bersaing ketat dengan beberapa pemain utama seperti PT Bintang 7, yang kedua PT Deltomed Laboratories, yang ketiga merek minuman energi kompetitor. PT Bintang 7 persaingan terkuat yang memproduksi obat masuk angin herbal Bejo Jahe Merah. Keunggulan kompetitor terletak pada sokongan modal besar, grup Kalbe Farma, serta jaringan penetrasi distribusi ke apotek dan rumah sakit yang sangat masif. Untuk PT Deltomed Laboratories, produsen merek Antangin, Deltomed menjadi penantang agresif melalui diferensiasi varian rasa produk seperti Antangin, Habatus Sauda, dan Mint. Kemudian merek minuman energi kompetitor pada segmen minuman kesehatan, produk Kuku Bima Energi berhadapan langsung dengan penetrasi pasar produk multinasional seperti Extra Joss dan Krating Daeng. Bab 3. Penutup. Kesimpulan mengenai keberlanjutan dan prospek perusahaan. PT Sido muncul memiliki fundamental berkelanjutan yang kokoh karena telah mengintegrasi program ekonomi sirkular, manfaatan limbah produksi sebagai bahan bakar operasional alternatif, serta program pemberdayaan inklusi ribuan petani lokal. Prospek jangka panjang industri obat tradisional tetap positif, sering meningkatnya kesadaran global terhadap produk kesehatan berbasis alam, melalui dominasi pasar tolak angin yang kuat, serta langkah ekspansi pasar luar negeri ke wilayah potensial baru seperti Afrika dan Asia. Perusahaan diproyeksikan mampu pulih dan volatilitas ekonomi dan menjaga pertumbuhan profitabilitas secara konsisten. Untuk saran, perusahaan disarankan untuk segera mengeksekusi diversifikasi produk ke segmen gaya hidup modern guna mengurangi ketergantungan pada produk tunggal. Selain itu, percepatan implementasi teknologi di sektor pertanian hulu sangat krusial untuk menjaga stabilitas laba dari ancaman perubahan iklim global. Sekian dan terima kasih.